Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahatabu ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahadarul ulum Rejoso Petarongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Wa barakati majelis ilmi wa barakati syahr Ramadan, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa. Biidznillah wa ridallah syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para hadirin, khususipun kang hadir, mugi-mugi khususipun kang hadir fi hadzal majelis mendapatkan dan umumnya yang menonton atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa nikmatah wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, masih bab Adabul Jumu'ati halaman 55 baris yang ke-7 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza tala'a mongko tatkalane ketingal alaika ing atase sira apa as-subuhu waktu subuh, faghtasil mongko adus sira, fa inna ghusla mongko sak temene adus yaumil jumu'ati ing dalem dina Jumat
iku wajibun wajib ala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong balik. Ai tegese sabitun muakkadun tetep kang dikokohaken utawa hukume sunnah muakkad. Sumata zayyan mongko nuli pepae sira bisyabil bidi kelawan pira-pira penganggo kang putih-putih. Fa innaha mongko sak temene bisyabil bidi iku ahabus syiabi luwih seneng pira-pira penganggo ilallahi monggo Allah taala. Wasta'milan nganggo wasira minatibi saking wewangian atyaba kang luweh wangi ma barang indaka monggo sira wa balligh lan bangetaken sira fi tandzifi badanika ing dalem berseni badan sira bil haqqi kelawan cukur rambut wal qasi lan merapikan kumis wa taqlimi lan ngetoki kuku wasiwaki lan siwaan wasairi anwa'in nadhafati lan sekabehane pira-pira warnane pira-pira bebersih wa tadyibi lan gawe wangine ar-raihati aroma wa tadyibi raihati lan gawe wangine aroma bau wangi. Para hadirin rahimakumullah, ini yang kedua dari keterangan dari adab Jumu'ah ya. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangannya Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, situ dikatakan tentang adab hari Jumat ketika kita mandi hari Jumat. Fa idza tala'a 'alaika subuhu, ketika kita melihat ya waktu subuh, kita sudah sampai waktu subuh, faktasil maka kita dianjurkan untuk mandi. Fa inna ghusla yaumil jumu'ati, sebab sesungguhnya mandi hari Jumat itu wajib ala kulli muhtalimin, bagi setiap orang yang balik. Ai sabitun muakkadun, tegasnya adalah sunnah muakkad. Nah, ini terkait dengan mandi Jum'ah para hadirin ya. Mandi Jum'ah bagaimana hukumnya? Yang jelas keterangan guru-guru kita, jumhur ulama dan 4 madzhab itu mengatakan sunnah. Jadi mandi hari Jumat itu 4 madzhab dan jumhur itu mengatakan sunnah. Khusus dari madzhab Hanafi itu namanya sunnah ziyadah, sunnah tambahan ya. Berarti kemudian yang mengatakan kemudian ya ada 2 pendapat ya. Jumhur ulama dan 4 madzhab mandi Jumat hukumnya sunnah. Kemudian pendapat kedua hukumnya wajib. Untuk kelompok yang wajib itu dipilih oleh madzhab Az-Zahiri atau Imam Abu Dawud Az-Zahiri Al-Baghdadi rahimahullah sing wafat tahun 883 Masehi. Nah, riwayat wajibnya mandi ini juga berasal dari Imam Al-Munzir, Imam Ibnul Munzir rahimahullah yang wafat tahun 930 Masehi di Ma'la Mekah, juga merupakan suatu pendapat dari ulama Syafi'i yang bernama Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah yang wafat tahun 998 Masehi di Afghanistan. Ini keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah ya dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Kenapa dikatakan wajib? Mereka itu berdasar dari hadis Kanjeng Nabi, riwayat saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ingkang wafat tahun 697 Masehi ya, di Baqi Madinah. Riwayat Sahih Imam Bukhari rahimahullah yang wafat tahun 870 Masehi ya, di Bukhara Uzbekistan, dan juga riwayat Imam Muslim rahimahullah yang wafat tahun 875 Masehi di Nisabur, Iran. Apa hadisnya? Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat itu wajib setiap orang yang balik. Nah, ini adalah hadis Kanjeng Nabi
yang dibuat sandaran bagi kelompok ulama yang mewajibkan mandi Jum'ah. Ya. Nah, dari keterangan yang lain dalam kitab Mu'jam Fiqhus Salaf karangannya Syekh Muhammad Al-Muntashar Billah Al-Qattani rahimahullah yang wafat tahun 1994 Masehi di Maroko, beliau mengatakan ya, sahabat-sahabat Nabi juga ulama salaf yang yang berpendapat wajibnya mandi Jum'ah itu ada berapa? Termasuk sahabat Abu Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an yang wafat tahun 674 Masehi di Baqi. Juga pendapat dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang wafat tahun 657 Masehi di Suriah. Juga pendapat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang wafat tahun 697 Masehi di Baqi. Juga pendapat dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Juga pendapat salah satu imam salaf, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yang wafat tahun 778 Masehi di Basrah. Juga pendapat dari sahabat Amru bin Salim Al-Khuzai radhiyallahu an yang wafat tahun 674 Masehi di Madinah. Ini 7 sahabat ini yang mengatakan berpendapat bahwa mandi Jum'ah hukumnya wajib. Jadi ikhtilaf dari hukum mandi wajib mandi Jum'ah itu sudah beda pendapat di kalangan para sahabat. Kalau misalnya sekarang ini banyak orang yang berdebat tentang hukum mandi Jum'ah, ada yang mengatakan wajib, mengatakan sunnah, yang ambil wajib bagi yang sunnah bid'ah, yang ambil sunnah bagi wajib bid'ah, gak ketemu ya. Maka harus difahami zaman sahabat Nabi, zaman ulama salaf, hukum tentang mandi Jum'ah sudah ikhtilaf, beda pendapat ya. Bahkan sebagai ulama mengatakan ya, wajibnya mandi Jum'ah tidak hanya karena Jum'ahnya, tetapi karena jika bau badannya sangat bau ya. Jadi misalnya sampeyan bau badannya bau menyengat, itu malah sebagai ulama itu mewajibkan mandi Jum'ah sebelum sholat Jum'ah ini ya. Dan bahkan ada yang mengatakan kalau mandi Jum'ah itu sunnah, maka sebagai ulama sebelah ya, mengatakan bid'ah ya. Karena Nabi hadisnya mengatakan wajibun ala kulli muhtalimin. Tetapi mereka lupa bahwa ulama rujukannya itu juga beda pendapat sesama ulama Wahabi. Contoh, ulama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang wafat tahun 2000 di Jeddah itu mengatakan mandi Jum'ah hukumnya wajib. Sedangkan ulama Wahabi yang lain, Syekh Abdul Aziz bin Bas yang wafat tahun 199 di Mekah mengatakan sunnah muakkad. Loh, beda. Jadi kalau misalnya ada kelompok sebelah mengatakan yang tidak ikut pendapatnya itu salah, maka bergurulah dulu, baca dulu kitabnya rujukan panjenengan, karena beda pendapat antara ulama Wahabi. Satunya mengatakan wajib, satunya mengatakan sunnah. Tidak bijak andai kata ada perbedaan pendapat di kelompok panjenengan itu kemudian menyalahkan orang lain. Otomatis bagi guru-guru panjenengan yang beda pendapat juga sampean katakan itu tidak benar. Ya. Ini adalah kelompok yang pertama. Jadi saya ulangi, hukum mandi wajib pendapat yang pertama adalah wajib. Hukum mandi Jum'ah kelompok yang pertama mengatakan wajib. Ya. Nah sekarang yang kedua, ya. Yang kedua mengatakan bahwa mandi Jum'ah hukumnya sunnah. Ini adalah jumhur ulama 4 mazhab, juga ulama yang lain. Bahkan pendapat ulama mengatakan termasuk ya, Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Suriah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Termasuk Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus Suriah.
termasuk Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 1701 Masehi di Spanyol. 3 ulama mewakili masing-masing mazhab mengatakan dalam kitabnya bahwa hukum sunnah mandi Jum'ah adalah ijma' ulama. Ijma' ulama. Ini ya, jadi jumhur ulama 4 mazhab itu mengatakan sunnah. Bahkan sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu an sing wafat tahun 687 Masehi di kota Thaif, juga pendapat Ibu Aisyah radhiyallahu anha sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi itu menyatakan sunnah mandi sholat Jum'ah, menyatakan sunnah. Ini beda pendapat. Cuma kita pengikut mazhab Syafi'i ya, itu bagian dari mengikuti hukum sunnah. Tidak wajib untuk mandi Jum'ah, tidak wajib ya. Nah, ini diterangkan oleh masing-masing mazhab. Juga keterangan dari Imam Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1570 Masehi di Mesir, dalam kitab Muhnil Muhtad Syarh Minhaj itu juga mengatakan bagi orang yang hadir, bagi orang yang mau hadir sholat Jum'ah maka disunahkan mandi Jum'ah yang hadir ya. Bagi yang tidak hadir Jum'ah maka tidak disunahkan. Ini kata Imam Khatib Asy-Syarbini dari kalangan mazhab Syafi'i. Dan dari kalangan Hambali, Imam Ibnu Qudamah juga sama mengatakan bahwa sunnah mandi Jum'ah berlaku bagi orang yang menghadiri sholat Jum'ah. Selain nggak hadir, ya nggak wajib, kata 2 ulama ini. Tetapi beda pendapat ya. Apakah mandi Jum'ah itu hanya sunnah bagi yang hadir Jumat? Ya, kalau jumhur ulama mengatakan yang sunnah mandi Jum'ah itu yang hadir sholat Jum'ah. Tapi pendapat yang kedua mengatakan walaupun tidak hadir tapi mereka masih ada kesempatan untuk sunnah mandi di hari Jumat. Ini beda pendapat ya, beda pendapat. Nah kalau misalnya bojo sampeyan tidak Jumatan tapi takon sampeyan, ya aku ingin mandi sunnah Jumat apakah boleh? Sampeyan katakan ambil pendapat yang kedua bahwa yang mengatakan boleh walaupun enggak ada sholat Jum'ah tapi sampai tetap disunahkan mandi Jum'ah. Enak kan? Tinggal pilih, mau tahu ngaji kan gitu kan. Ya Allah kula mandi dina Jumat melok ulama sing menyunahkan sing enggak Jumatan sunah mandi Jumat. Wis pun ngoten mawon. Kok geger. Ya, niki. Para hadirin rahimakumullah ya. Lah sunnah di kalangan ulama salaf sudah ada, termasuk pendapat Imam Atha bin Abi Rabbah rahimahullah sing wafat tahun 732 Masehi di Ma'la Mekah niku mengatakan sunnah mandi sholat Jum'ah. Termasuk dari imam salaf yang lain Imam Asy-Sya'bi Al-Kufi rahimahullah sing wafat tahun 723 Masehi di Kufah juga mengatakan sunnah. Termasuk pendapat Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah sing wafat tahun 714 Masehi juga mengatakan sunnah. Imam Atha, Imam Asy-Sya'bi, Imam Ibrahim An-Nakhai ini murid para sahabat, murid Abu Hurairah, murid Anas bin Malik, murid Ibnu Umar, murid Jabir Abdullah, murid Aisyah, murid Jabir dan sebagainya. Jadi mereka itu juga sudah mengatakan hukumnya sunnah ya. Ini. Nah, di kalangan mazhab Syafi'i itu ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ya, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab beliau mengatakan tegas bahwa siapa saja yang hadir sholat Jum'ah maka disunnahkan untuk mandi sholat Jum'ah. Ini kata Imam Nawawi, kesunahan bagi orang yang hadir sholat Jum'ah adalah jumhur ulama, jumhur sahabat, jumhur tabi'in, jumhur tabi'ut tabi'in. Ini tegas Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Baik laki-laki, baik perempuan, anak-anak, musafir ya, itu kalau mereka hadir sholat Jum'ah maka disunahkan mandi Jum'ah, itu sunnah. Jadi ini juga menjawab bagaimana perempuan jika ikut sholat Jum'ah ya enggak apa-apa.
mubah boleh. Kalau ada perempuan itu sholat Jum'ah, kalau di kota gak biasa ya. Tapi kalau di desa biasa. Di Madura ada kan perempuan ikut sholat Jum'ah. Nah, bagaimana status duhurnya? Ya gugur. Karena ikut sholat Jum'ah maka duhurnya tidak usah dikerjakan, sudah mencukupi. Nah, kalau misalnya anak-anak ya, anak sampean mau Jumatan, maka sampean ajari bahwa mandi dulu. Sebab ini adalah sunnah dari kalangan mazhab Syafi'i, walaupun anak-anak. Ya, musafir juga sama. Sampean misalnya pergi kemana nih kan, kemudian mau Jumatan, maka jenengan disunnahkan mandi Jum'ah. Tapi masalahnya atus nang di. Masa atus jeding ya men. Ya sing ngantri wong akeh. Ya itu hanya sunnah. Untung gak wajib ya. Lah sampean melok pendapat az-zahiri wajib. Ngeluh sampean. Misalnya lagi nok mall Jumat azan atus nang di sampean. Untung kita hukumnya sunnah itu loh Pak. Enak ikut mazhab Syafi'i ya. Nah, kenapa dikatakan sunnah ya? Sebab mengikuti hadis Rasul ya, riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullah sing wafat tahun 1006 Masehi di Nasebur Iran ya. Ini hadis ini kata Imam Nawawi itu sahih, boleh menjadi hujah ya, kesunahan tentang mandi Jum'ah. Juga ada riwayat sahih dari Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah sing wafat tahun 923 Masehi di Baghdad. Juga riwayat Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ibnu Hibban rahimahullah sing wafat tahun 965 Masehi di Afghanistan. Iku ya jelas dikatakan jelas sunnah. Apa hadisnya? Man atal jumu'ata sapane wong sing nekani salat Jum'ah minar rijali awin nisa'i saking wong lanang utawa wadon falyahtasil maka hendaknya mandi. Jelas nggih. Jadi minar rijali wan nisa'i, dari laki-laki dan perempuan kalau ingin hadir sholat Jum'ah maka disunahkan mandi Jum'ah, falyahtasil maka mandilah ya. Waman lam jika tidak, waman lam yatiha jika tidak hadir sholat Jum'ah ya, falaisa alaihi ghuslun maka tidak disunahkan mandi Jum'ah. Ini dasarnya. Jadi jumhur ulama Syafi'i mengatakan bagi orang laki-laki perempuan siapapun ketika masuk hari Jum'ah dan tidak hadir sholat Jum'ah maka tidak disunnahkan mandi Jum'ah ya. Tapi sama jangan kecil hati. Kenapa? Masih ada ulama sebagian kecil yang mengatakan meskipun ya dia tidak hadir Jum'atan tapi masuk hari Jumat, menghormati hari Jumat sebab Sayyidul Ayyam, rajanya hari, itu juga ada yang berpendapat demikian. Ikuti tidak apa-apa sebab ada ulama yang mengatakan boleh ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, kenapa kita disunahkan mandi Jum'ah ya? Karena suatu perintah yang suatu perintah itu pasti ada dasarnya, ada keutamaannya, ada maksudnya. Nah, kita disunahkan mandi sholat Jum'ah itu salah satu ulama yang mengatakan sunnah itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an sing wafat tahun 1196 Masehi di Baghdad. Beliau mengatakan kesunahan mandi sholat Jum'ah itu ada 3 keutamaan. Dalam kitab beliau yang terkenal, kitab Al-Ghunyah ya, li bitolabi tariqil haq atau kitab Al-Ghunyah itu aja. Beliau mengatakan bahwa ada 3 keutamaan mandi sholat Jum'ah. Apa saja? Yang pertama adalah ya, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala oleh ganjaran besar ketika kita mandi sholat Jum'ah. Ada sebuah hadis para hadirin, ini dari riwayat Imam Abu Sholeh As-Samani rahimahullah sing wafat tahun ya 720 Masehi di Baqi. Beliau mendapatkan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Panjang hadisnya, cuma saya singkat begini ya. Siapa yang telah mandi Jum'ah, catat ya.
barang siapa yang setelah mandi Jum'ah, ini ya, syaratnya mandi Jum'ah dulu. Kemudian dia berangkat ya berangkat awal. Artinya berangkat sebelum azan. Berangkat awal ke masjid. Kemudian dia ya seolah-olah berkorban seekor unta yang terbaik. Loh. Ya ana wong ngomong sampean oleh ndoke unta, ndak iku guyon. Hadis sebenarnya itu adalah barang siapa yang telah mandi Jum'ah kemudian berangkat awal sebelum azan, maka dia pahalanya seolah-olah seperti berkorban satu ekor unta terbaik. Ya. Duduk ke unta itu berkorban satu ekor unta yang terbaik. Kemudian barang siapa yang setelah mandi Jum'ah kemudian berangkat jam yang kedua. Arti jam kedua ini jam yang pertama ini sebelum apa? Sebelum masuk waktu Jum'ah ya. Kemudian siapa yang berangkat Jum'ah pada jam kedua? Jam kedua ini adalah ketika azan Jum'ah. Ya. Maka dia seolah-olah berkorban satu ekor sapi. Dan barang siapa yang berangkat setelah mandi Jum'ah berangkat jam ketiga setelah azan, ya, azan pertama, itu maka seolah-olah dia berkorban satu ekor kambing. Jam keempat, ya, dia seolah berkorban satu ekor ayam. Jam kelima, kate mari khutbah. Yes, iku seolah-olah mendapatkan berkorban seekor ayam, anak ayam. Ya Allah. Anak ayam. Itu. Jadi inilah yang digambarkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang pahala orang-orang yang mandi Jum'ah kemudian berangkat menuju masjid. Yang kedua kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pahala mandi Jum'ah adalah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ini jarang diketahui oleh kaum muslimin sehingga banyak yang meremehkan sholat Jum'ah. Kadang-kadang yang saya gak ada hajat ya. Kalau saya tiap Jumatan kalau libur khutbah itu di masjid juga jaga parkir. Ada hajat membantu kondisi perparkiran, melihat air lancar atau tidak dan sebagainya, mengatur shaf jamaah. Ada hajat. Si penting khutbah terdengar ya. Kalau sampai nggak ada hajat ya, itu masuk ke dalam ya, dengarkan dengan khusyuk ya. Ini ada informasi riwayat dari Imam Nafi' bin Jirjis Ad-Dailami atau terkenal dengan Imam Nafi' Maula Ibnu Umar radhiyallahu an, sing wafat tahun 723 Masehi di Baqi. Beliau mengatakan, saya mendengar Ibnu Umar meriwayatkan sebuah hadis Kanjeng Nabi. Ya, apa bunyinya? Iktasala fi kulli yaumi jumu'atin akhrajahu Allahu ta'ala min dzunubihi tsumma qila lahu ista'nifal amal. Mandi hari Jumat ya. Barang siapa yang mandi hari Jumat, setiap hari Jumat Allah akan mengeluarkan dosa-dosanya, kemudian dikatakan padanya mulailah dari awal. Artinya dosa sudah diampuni semua, maka mulailah lembaran yang baru. Isilah kertas putih yang tanpa noda dengan banyak kebaikan. Itu maksudnya ya. Jadi orang Jumatan itu kalau modal awal yaitu banyak fadilahnya. Jadi ini riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah yang wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Selain itu Syekh Qadir Al-Jilani mengatakan mandi Jum'ah tidak hanya membersihkan secara fisik saja, tapi beliau mengatakan tegas dalam kitab Al-Ghunyah bahwa orang mandi sunnah hari Jumat juga membersihkan spiritualnya, membersihkan seluruh yang ada dalam dirinya, dalam badannya. Terjadi penyucian diri ya, terjadi penyucian diri, dan kesalahan-kesalahan selama 7 hari sebelumnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan dosa yang diampuni itu ada dosa kepada Allah. Duduk kepada manusia enak lah sampean gak nyujuk salaman. Ya, jadi dosa di hadapan Allah kan diampuni oleh Allah. Nah, ini saya sering katakan, macam-macam rahmat Gusti Allah banyak sekali rahmatnya.
Contoh sholat Jum'ah, mandi sholat Jum'ah berangkat awal, sampai dapat dosa diampuni. Ini rahmatnya Gusti Allah. Maka manfaatkanlah, ya, manfaatkan jalan-jalan rahmatnya Gusti Allah ini, manfaatkan. Cuma kadang-kadang gak ngerti kan, gak tahu ilmunya, ya, sehingga meremehkan. Ya, nah, kemudian Imam Ghazali mengatakan lagi ngeten. Nah, kalau sudah istanifal amal, mulailah amal-amal yang baru, bukalah lembaran baru, isilah buku amal yang kosong dengan banyak kebaikan. Maka Syekh Qadir mengatakan, buatlah lembaran baru untuk 7 hari ke depan. Ya. Jadi dengan hati yang bersih, siapa yang mandi sholat Jum'ah dengan meyakini kesunahannya, mengetahui keutamaannya dan merupakan perintah sunnah, maka dia akan banyak akan mendapatkan semangat baru di dalam kebaikan-kebaikan. Jadi salah satunya sampean kudu mandi Jum'ah sing khusyuk, ojo mandi-mandian. Pokoke adus biar ya, iku gak sunnah. Adus biar itu ya. Ya. Ini yang ketiga apa? Kata Imam kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mandi hari Jumat itu setara dengan puasa setahun. Loh, medeni ya. Jadi adus dina Jumat itu sama dengan puasa setahun, itu pahalanya. Nah, yang ngomong ini bukan siapa? Yang ngomong ini Syekh Abdul Qadir Jilani berdasarkan hadis Kanjeng Nabi. Enggak sembarangan, Pak. Ya, sekelas Syekh Abdul Qadir enggak sembarang ketika nulis kitab fikih. Beliau mengatakan ada hadis Rasul, ya, riwayat saking sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an sing wafat tahun 697 masih di Baqi Madinah. Ya. Ini riwayat dari Imam An-Nasa'i rahimahullah sing wafat tahun 915 masih di Mekah. Riwayat Imam Ahmad rahimahullah sing wafat tahun 855 masih di Baghdad. Riwayat Imam Ibnu Hibban rahimahullah sing wafat tahun 965 masih di Afghanistan dan sebagainya. Kanjeng Nabi dawuh, ala kulli rajuli muslimin fi kulli sab'ati ayyamin ghuslu yaumin wa huwa yaumul jum'ah. Setiap laki-laki muslim setiap 7 hari dia wajib mandi dalam 1 hari, ya. Itu akan dihilangkan dosanya, akan diberi pahala yang sangat besar, ya. Ini keterangan dari hadis Kanjeng Nabi, ya. Jadi setara dengan puasa tahun. Tapi ana syaratnya. Sapa sing mandi sunnah Jumat, kalau disebutkan pahalanya setahun, harus tahu tata caranya. Nah, Syekh Qadir Jilani mengatakan dalam kitab Al-Ghunyah, kalau kita mendapat pahala di sunnah seperti setahun pahalanya, sunnah mandi Jum'ah, ya, itu harus tahu urutannya. Niat mandi, ya, masuk waktunya. Kalau mazhab Syafi'i, waktu awal mandi Jum'ah itu setelah terbit fajar shadiq atau masuk waktu subuh, berlaku sunnah mandi Jum'ah. Lah, Syekh Qadir mengatakan, ya, masuk waktunya berarti masuk kesunahannya. Yang kedua, niat mandi sunnah Jumat, kemudian mandi. Setelah mandi kemudian wudhu, kata Syekh Abdul Qadir. Kemudian apa? Berangkat pagi-pagi. Lah angel ya. Berangkat isuk pagi-pagi sebelum azan dimulai. Jam 10 berangkat, jam 9 berangkat sampean. Ya, sampean gojoloki wong nanti Pak Nur. Budal Jumatan, pindah turu tah. Ngono, Pak. Pindah turu ya. Jam 9 berangkat Jumatan. Napa nang masjid itu turu kan. Ini. Jadi berangkat pagi-pagi, kemudian shaf pertama. Atau mendekati imam. Shaf pertama. Kemudian mendengarkan khutbah dengan khusyuk. Sampai turu sampean enggak oleh iku. Misalnya itu turu ya enggak oleh sampean. Dengarkan dengan baik-baik, kemudian ikut sholat Jum'ah. Ini rangkaian
Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau ingin mendapatkan pahala mandi sholat Jumat dan rangkaiannya, mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Sawangane gampang tapi angel. Pokoknya pekerja kayak panjenengan, wah angel, gak ngira oleh. Wong berangkat pagi-pagi ya, gak ngira oleh. Pokoknya kate budal gandoli anak, waduh tambah. Ya. Angel Pak, sawangane gampang tapi angel. Ya. Jangan kemudian sampai mengatakan enak ya pahala setahun. Oh, ono syaratnya. Setiap pahala yang mudah kita raih tentu ada syarat-syaratnya. Dan itu harus kita penuhi. Tidak mungkin kemudian sesuatu yang gampang kita raih ya, tapi tergantung yang melakukan mau atau tidak. Ya itu. Para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi mandi Jumat itu sebenarnya gini, kata guru saya, maksimal orang batas gak mandi ya, itu 7 hari. Petung dino batas gak mandi. Diane 7 hari Pak, sedino gak mandi lo ambu. Omanya petung dino. Cuma dalam hadis Nabi maksimal mandi seminggu 1 hari di hari Jumat, ya. Itu jadi ala kulli rajuli muslimin ya fi kulli sab'ati ayyamin ghuslu yaumin wa huwa yaumul jum'ah. Seseorang muslim setiap 7 hari sekali itu mandi ya, petung dina pisan mandi apa fahuwa yaumul jum'ah, mandi hari Jumat. Lah sampean ngape sunah rasul iki sampean gak kuat, mosok atus petung dino pisan. Yo konco ayo gak nyidak sampean. Ini para hadirin, jadi mandi 7 hari menurut keterangan Ibnu Umar, mandi seminggu sekali di hari Jumat itu termasuk haknya Gusti Allah. Berarti kalau kita mandi hari Jumat meskipun sunnah kata mazhab Syafi'i dan lainnya, itu sama dengan melaksanakan haknya Allah. 7 hari itu termasuk haknya Allah, kita penuhi. Berarti bahasa kita dulu Pak, Masya Allah, sangat luas ilmunya. Bagaimana orang bekerja, misalnya ya istirahatnya jam 11:30 ya, istirahat jam 11:30, kemudian azan, wes gak oleh sunah setahun itu. Terus gak sempat adus, wudu tok dos pundi. Nah, menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan memang untuk mandi Jumat hukumnya sunnah. Kalau enggak mandi hanya wudhu saja maka itu sudah mencukupi dan sah. Kalau mandi lebih afdol. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Ini sudah ada hadis Kanjeng Nabi jelas. Ada riwayat dari sahabat Samurah bin Jundab radhiyallahu an sing wafat tahun 673 Masehi di Basrah ya, mengatakan, ini hadis Imam Hambali, hadis Imam Tirmidzi, hadis Imam Nasai, hadis Imam Abu Dawud, hadis Imam Ibnu Majah dan lain-lain. Nabi dawuh man tawaddaa yaumal jum'ata fabiha wa ni'mat. Sapane wong sing wudu dina Jumat, wudu saja hari Jumat, maka itu cukup dan merupakan nikmat. Wa man ihtasala fahuwa afdalu, tapi bagi orang yang mandi itu lebih afdol. Paham nggih? Wudu itu enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa. Itu cukup dan sah. Memang syarat Jumat sama dengan salat lain harus suci. Nah, bagaimana waktu mandinya? Ya, apakah setengah malam Jumat itu mandi termasuk sunnah Jumat? Sebab dalam kalender Hijriyah, kalender Qamariyah, kalender Islam, ketika adzan maghrib selesai masuk hari Jumat sampai pada maghrib besoknya, itu kalender Islam. Ya, apakah ketika setelah Isya kita mandi boleh enggak kita niat mandi salat Jumat? Nah, ini diatur para ulama. Nah, di dalam fikih itu waktu mandi Jumat ada 3 pendapat. Waktunya ya, mulai awal sampai akhir. Yang pertama mengatakan ya mandi sholat
sunnah sholat Jum'ah itu diawali setelah terbit fajar shadiq. Fajar shadiq. Tadi Imam Ghazali dawuh ya. Tadi Imam Ghazali, fa idza tala'a 'alaika subhu faghtasil. Jika kamu melihat waktu subuh maka mandilah. Itu adalah juga termasuk pendapat Imam Al-Ghazali. Jadi diawali setelah terbit fajar shadiq atau setelah azan subuh, itu masuk niat sholat mandi Jum'ah sudah bisa mendapat kesunahan. Ini pendapat dari jumhur ulama, termasuk pendapat mazhab Hanafi, pendapat dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, juga pendapat ulama mazhab Hambali. Itu mengatakan setelah fajar shadiq ya. Dari kalangan Hanafi itu sebagian kecil juga mengatakan sunnah dimulai setelah terbit fajar atau azan subuh. Sedangkan pendapat yang kedua, boleh sebelum terbit fajar shadiq. Cuma ini pendapat sinten, pendapat gak umum. Pendapat dari ulama yang bernama Imam Al-Auza'i rahimahullah. Ya, sing wafat tahun 777 Masehi di Lebanon. Itu mengatakan begitu. Tapi ada satu ulama Hanafi yang mengatakan sebelum fajar shadiq sah. Sinten? Imam Abu Yusuf Al-Hanafi rahimahullah, sing wafat tahun 769 Masehi ya, di Baghdad. Nah, ini pendapat yang kedua. Pendapat ketiga, sunnah mandi Jum'ah itu ketika dia mau berangkat ke masjid. Mau berangkat. Ya, misalnya sampean mau berangkat jam 9, sampai mandi dulu, maka itu sunnah. Sinten sing ngomong ngeten? Imam Malik rahimahullah, sing wafat tahun 796 Masehi di Baqi Madinah. Nah, kalau di kalangan Imam Malik lek adus isu tapi gak menyang masjid, maka tidak sah mandinya, perlu diulangi. Jadi waktu cuma satu kata Imam Malik, sebelum berangkat sholat Jum'ah. Sedangkan mazhab Syafi'i beda. Mazhab Syafi'i mengatakan waktu yang paling afdol ya adalah memang sebelum berangkat hari sholat Jum'ah. Lah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain fi Irsyadil Mubtadi'in ya, beliau mengatakan batasan waktu mandi Jum'ah adalah setelah fajar shadiq sampai khatib naik mimbar. Loh, itu sunnah. Maka sampean lek wayahe khutbah terus adus, Pak. Wudhu mawon. Sebab sudah hilang kesunahannya menurut mazhab Syafi'i yang dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani. Paham nggih? Batasannya itu. Ada yang mengatakan batasannya sebelum sholat Jumat dimulai, setelah khutbah nggak apa-apa. Tapi mazhab Syafi'i ya mengatakan sampai khatib naik mimbar sudah selesai. Kenapa kok selesai? Sebab ketika khatib naik mimbar, maka tutuplah catatan buku malaikat di masjid dan malaikat ikut mendengarkan khutbah. Itu dasar dari Syekh Nawawi Al-Bantani, batas dari sunnah waktu sholat waktu mandi Jum'ah. Jadi kalau baleni para hadirin rahimakumullah, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah mengatakan ya dalam kitabnya wa waqtuhu min tulu'il fajris shadiqi illa su'ubil khatibi alal mimbari. Batasan waktu mandi Jum'ah adalah dari terbitnya fajar shadiq atau waktu subuh sampai khatib naik mimbar. Di batasan dari mandi Jum'ah. Sama dengan pendapat Imam Khatib Asyarbini, sama dalam kitab Muhnil Muhtad sing wafat tahun 1570 Masehi di Mesir, juga sama dengan pendapat Imam Az-Zarkashi As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1392 Masehi di Baghdad. Sama, Pak. Jadi kata Imam Nawawi, keputusan tentang terkait Jum'ah hampir ulama Syafi'i itu sepakat hukum-hukumnya ini. Nah, terus bagaimana ketika mandi Jum'ah pelaksanaannya? Itu persis dilakukan seperti mandi wajib.
ya, mandi wajib. Nah, ada pertanyaan gini, Pak. Dulu saya ngaji kitab apa itu, kitab Safinah, pernah ada pertanyaan. Kalau sholat wajib ketika waktunya ya habis di luar waktu, boleh diqadha, ya. Apakah mandi Jumat juga boleh diqadha? Nabi pernah tidak melakukan sholat qobliyah subuh, ya kan? Kemudian setelah subuh sholat qobliyah diqadha. Nabi pernah melewatkan sholat sunnah ba'diyah duhur sebab ada tamu, sampai asar nggak sholat. Setelah asar sholat qadha ba'diyah duhur. Bagaimana dengan mandi sunnah Jumat? Apakah ada qadha? Loh, wong cerdas Pak tanyanya. Nah, ini pun sudah dibahas ulama dulu, termasuk dalam mazhab Syafi'i. Apakah mengqadha mandi sunnah Jumat itu ada? Dua pendapat, Pak. Yang pertama boleh yang pertama. Pendapat yang kedua tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan. Untuk mengqadha ya mandi sholat Jumat itu syaratnya siji, wis dadi kebiasaan sampean. Mosok kata adus harus pisan telat terus diqadha, ya enggak berlaku. Sudah menjadi kebiasaan, ya. Juga dia enggan meninggalkan sebab ada kebiasaan. Yang ketiga, dia ingin mengejar keutamaan sholat mandi Jumat. Ini ya. Jadi ini para hadirin. Nah, sinten pendapat yang membolehkan qadha mandi Jumat, ya, setelah Jumat maksudnya, ya, nggak sempat mandi, itu dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah sing wafat tahun 1566 Masehi di Ma'ala Mekah. Juga pendapat dari Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah sing wafat tahun 1579 Masehi di India dalam kitab Fathul Mu'in. Paham ya? Jadi pendapat yang pertama, qadha mandi Jumat dengan syarat tertentu itu diperbolehkan. Sedangkan pendapat yang kedua, ya, ini tidak boleh, tidak dianjurkan qadha mandi Jumat. Lek wis entek waktune sudah selesai. Ya. Sinten ini pendapat sinten? Pendapat Imam Samsuddin Ar-Ramli rahimahullah sing wafat tahun 1596 Masehi di Kairo Mesir. Juga pendapat Imam Tajuddin As-Subuki As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1370 Masehi di Kairo Mesir. Kedua ulama ini mengatakan tidak boleh qadha mandi Jumat. Ini juga dijelaskan dalam kitab I'anatut Talibin karangannya Imam Abu Bakar Asy-Syato' Ad-Dimyati Al-Makki As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1892 Masehi di Ma'la Mekah. Jelas, ya, jelas. Pendapat yang jumhur dari mazhab Syafi'i adalah pendapat yang kedua. Tidak ada qadha mandi Jumat. Ya, tidak ada sebab waktunya sudah kelewatan, ya, kelewatan, ya. Kemudian para hadirin, gimana niatnya? Sampeyan apal kabeh niat ya. Mosok gak apal, ya. Biasanya malam Jumat malam sunnah Rasul kok. Ya biasa nabatul ghusla li raf'i huduri sholatil Jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Lho lek sunate niate pendek. Nawatul ghusla li hormatil Jum'ah sunatan lillahi ta'ala. Monggo enggak apa-apa. Sing penting ana kalimat Jum'ah untuk membedakan ya dengan mandi yang lain, ya. Apakah boleh mandi junub digabung dengan mandi sunnah Jumat? Jon sewu, sampean bengine kumpul bojone, ya. Kemudian adzan subuh, adus, tahu ngaji, oh iki tak gabung mandi Jumat masuk iki waktune. Apakah boleh, ya? Ya, ini harus difahami sebab banyak terjadi. Kadang-kadang kesenggaro iku mandi junub dhisik terus mandi sunnah Jumat kedua. Boleh ya. Tapi
Di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan tidak boleh menggabungkan sok mandi junub dengan mandi sunnah Jumat. Pendapat yang kedua boleh digabungkan, ya, dan keduanya sah. Ya, ini bagaimana kejelasannya ngeten. Pendapat yang mengatakan tidak boleh berarti tidak sah, ya. Itu pendapat ulama-ulama Khurasan di Iran, termasuk pendapat ulama Syafi'i besar yang namanya Imam Al-Mutawalli rahimahullah sing wafat tahun 1086 Masehi di Baghdad, ya. Juga pendapat dari ulama Syafi'i Imam Muhammad Ibnu Sulaiman As-Sa'luki rahimahullah sing wafat tahun 979 Masehi di Nesebur, Iran. Maka pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh digabung antara mandi junub dengan mandi sunnah Jumat. Lebih baik sendiri-sendiri. Sholat mandi junub sendiri, sholat sunnah Jumat sendiri. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua adalah boleh, sah, mencukupi menggabungkan mandi junub dengan mandi sunnah Jumat, boleh. Cekake banyu sampean. Kuatir kemarau ngono banyu, ya. Wah iki mandi 2 kali tandai banyu. Biasanya ngangsu sak gledek dadi 2 gledek. Nah niki, ya. Apakah boleh? Boleh. Dan ini kata Imam Nawawi jumhur Syafi'i, Pak. Menggabung itu boleh. Ya mandi Jumat, mandi junub dengan mandi sunnah. Imam Nawawi tegas dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan jumhur ulama Syafi'i itu membolehkan menggabungkan niat mandi junub dengan mandi sunnah Jum'ah. Tegas mengatakan walau nawa bi ghuslihi ghuslal janabati wal jumu'ati hasala jami'ah. Walaupun niat mandi junub dan mandi Jum'ah itu digabung, ya, jami'an hasala, maka hasil keduanya. Maksudnya sah, ya, sah. Satu mandi dengan 2 niat itu sah menurut Imam Nawawi, ya. Juga dijelaskan lagi di dalam kitab Fathul Mu'in, Pak. Imam Zainuddin Al-Malibari dawuh lawih tasala di janabatin wa nahwa jum'atin bi niyatihima hasola. Kalau mandi jinabat, contoh mandi Jumat, niatnya digabung keduanya, maka dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan hasolah, hasil keduanya. Paham ya? Hasil keduanya. Wa in kana afdalu ifradu kulli bi ghuslin. Tapi tetap afdal mandi sendiri-sendiri. Mandi junub dhewe, mandi Jumat dhewe. Itu kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, itu lebih afdol. Cuma digabung itu sah. Paham ya? Itu sah, ya. Jadi jangan ragu-ragu, wah tak gabung ah, mandi junub mandi sunnah Jum'ah. Kono banyu. Ngirit ah, enggak apa-apa, gabungkan. Cuma niatnya harus paham sampean. Harus paham. Ini juga pendapat imam yang lain. Imam Asyibro Malisi dari kalangan Syafi'i juga mengatakan boleh, ya. Cuma kata Imam Asyibro Malisi rahimahullah sing wafat tahun 1608 Masehi di Kairo Mesir, dan juga pendapat Imam Abul Mahasan Ar-Ruyani As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1108 Masehi, ya, di Tabaristan, itu mengatakan meskipun banyak ulama Syafi'i membolehkan gabungan satu mandi dengan 2 niat jinabat dan sunnah Jumat, tetapi kedua beliau mengatakan tetap lebih baik sendiri-sendiri. Paham ya? Diri. Terus pun niatnya, Pak. Ayo menggabung. Kalau kita pilih boleh digabung niatnya. Ditambahkan saja nawaitul ghuslah li raf'il hadasil akbari, ya. Kemudian apa lagi? Wa hudhuri sholatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Digabung. Cuma menghilangkan fardhon. Ya jelas loh, jinabat hukum fardu, ya.
Saya ulangi ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari wa hudhuri sholatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Pun sah panjenengan mari jono pesa sunnah Jumat juga dapat pahala. Boleh ya. Nih. Nah, kemudian sunnah setelah mandi Jumat banyak. Summa tazayyan bisyabil bidi. Setelah mandi Jumat kemudian disunahkan tazayyan, berhias bisyabil bidi dengan memakai baju warna putih-putih. Fa innaha ahabbu syiabi ilallah ta'ala, sebab baju putih-putih itu disukai Allah Ta'ala ya. Ini jadi sunnah dianjurkan ya, dianjurkan pakai warna putih ya. Ini termasuk riwayat juga ada dalam Imam At-Tirmidzi rahimahullah ya. Jadi sampeyan tingali ulama-ulama ya. Kalau sholat Jumat mereka sangat memperhatikan pakaian. Sampeyan tingali. Sampeyan lek ndelok wong sholat Jumat pakaian apik-apik, ojo iri. Mereka melakukan sunnah Nabi ya. Bahkan ada keterangan ulama setiap hari Jumat lebih dianjurkan ben Jumat pakainya baru. Ayo ben Jumatan Mas Hami itu sunnahnya pakaian anyar sampean. Lah ulama dulu ngoten Pak, pakaian anyar. Lah lawas kayak wong Jumat tuku anyar, lawas kayak wong ngoten ulama biyen. Ya, saiki wah disimpen nang lemari sampai 3 tahun ya kan digawe. Ya. Tapi enggak harus terbaru ya. Intinya ada riwayat hadis pakaian putih-putih ketika Jumatan itu sunnah ya. Tetapi kenyataannya Kanjeng Nabi itu ada juga ketika Jumatan tidak pakai putih-putih, warna yang lain ya. Cuma itu lebih baik ya, warna putih. Nah, pertanyaannya, jika sampeyan menganggap sunnah pakaian putih-putih ya, batas kesunahannya di mana? Apakah bajunya tok yang putih? Apakah semua harus putih? Apakah imamahnya sebanyak harus putih? Nah, ulama sudah mengatur, Pak. Batas kesunahan warna putih ya, itu juga dijelaskan oleh ulama Syafi'i. Yang paling sempurna ya, wa akmalu an takuna thiyabuhu kulluha baydha. Yang sempurna adalah kesunahan pakaian putih seluruhnya. Dari mulai sarung sampean, baju sampean, kopiah sampean, serban sampean itu putih semua warnanya. Ini adalah akmal, lebih sempurna. Tapi jika tidak semua putih, yang dipilih yang mana? Atas, pakaian atas. Ya. Ini dikatakan oleh Imam Sulaiman Al-Jamal As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1700 Masih di Kairo Mesir, dalam kitab Hasyiah Al-Jamal ya. Hasyiah Al-Jamal beliau mengatakan dengan mengutip pendapat Imam Al-Birmawi As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1605 Masih di Kairo Mesir. Beliau mengatakan batas kesunahan pakaian putih ya adalah fa in kana asfalaha faqat lam yakfi utawa laisa kafian. Apa? Maka jika hanya bawaan saja yang putih, bawaan ya, celana sarung ya, maka belum mencukupi. Paham ya? Belum mencukupi. Jadi saya ulangi, yang paling sempurna pakaian putih adalah nopo? Seluruhnya. Serban apa namanya ini? Kopiah, baju, sarung atau celana putih kabeh, itu akmal, paling sempurna. Nah, minimal kita dapat kesunahan pakaian putih adalah pakaian atas. Paham ya? Pakaian atas. Kalau pakaian bawah putih, bajunya tidak putih, maka Imam Al-Birmawi mengatakan itu tidak mencukupi atau tidak dapat kesunahan baju putih. Paham ya? Niki ya, oh ketero kan men, oh ketero. Contoh Pak Nur Alam pakai baju putih, maka dapat kesunahan. Kalau hari Jumatan, kesunahan pakai baju putih itu menurut Imam Al-Birmawi
seorang rektor Al-Azhar, ya. Yang kedua, yang ketiga itu. Gitu. Hadir rahimakumullah, yang terakhir ya, setelah kita mandi Jum'ah dengan berbagai keterangan tadi, maka ya kita berhias diri, memakai wangian. Wasta'mil, maka pakailah ya minat tibi, wangian. Ini sunnah kanjeng Nabi. Tetapi yang saya lupa, apakah harus putih ketika Jumatan? Tidak. Sebab kanjeng Nabi juga dalam hadis yang lain itu juga pernah pakai pakaian bukan putih. Ya, sing jelas ulama mengatakan putih sunnah oke. Tetapi pakailah pakaian terbaik masuk masjid sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali napa kecuali di dalam kitab Busrul Karim syarah Muqaddimah Hadramiyah dikatakan walaupun kesunahan pakaian putih sholat Jum'ah, tapi ndelok keadaan lek udan nggih, udan becek, akeh lumpur, ya aja gawe klambi putih. Sampai masuk masjid blepotan kabeh niku. Kadang-kadang mosok ya sok nggih, sok putih sunnah dan bagian gak delok keadaan. Ya akhirnya masuk masjid ya blepotan klambine, jubai dan sebagainya. Ya, lihat kondisi nggih. Itu berapa kesunahan sampai pada pakai minyak wangi dalam sholat Jum'ah. Oh, paling gede Pak sama minyak wangi ketika sholat Jum'ah. Sangat senang malaikat dengan bau wangian. Ketika kita masuk masjid pakai wangi-wangian, maka bentuk dari menghormati masjid. Ya, bentuk menghormati masjid dan sampai nanti diikuti oleh para malaikat yang senang dengan bau wangian. Apa harus larang? Lek kita ngeten Pak ya. Atau iya ma indaka wa balligh min tandifi badanika. Lek iso, wah ini kan iya sing paling wangi. Lah lek minyak paling wangi jelas tambahlah larang. Ya semampunya lah, semampunya. Lek iso minyak wangi sing gak akeh alkohole, nggih. Nyenget Pak alkohol kok gampang nyenget itu alkohol. Ya iso alkohol sedikit. Lah iso ya karena alkohol iso, tapi mahal biasanya. Sing penting apa? Ayo kita tazayyan ya, kita wasta'mil minatib, kita memakai wangi-wangian ketika kita masuk masjid, ketika kita berjalan berangkat sholat Jum'ah, ketika kumpul dengan banyak orang, ketika di majelis, ketika dimanapun yang baik-baik kumpulannya, disunnahkan bika pakai minyak wangi. Sampai kumpul wong gak minyak wangian ambu kelek sampean ya, wong pasti nutup irung. Terus sampean tersinggung, bukan salah orang mengandung bukan salah orang mencium, tapi salah sampean yang tidak pakai minyak wangi. Nggih, paham nggih? Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Wa ajirna minan nari salimin. Wa ajirna minan nari salimin. Wa ajirna minan nari salimin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatul aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad